Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Dan kini kita ikuti informasinya. Wiku selaku moderator acara ini. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa secara nasional jumlah kasus aktif itu mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27% selama sepekan. Kemudian kita lihat juga tren kasus aktif ini di 5 provinsi berhasil diturunkan, yaitu DKI, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur. Kemudian bed occupancy rate juga di bawah angka 70%. Kemudian kesembuhan di 5 provinsi itu meningkat di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur. Kemudian tren fatality rate itu juga turun di DKI, Jabar, Bali, dan juga tren peningkatan kepatuhan ini berdasarkan survei juga naik di kisaran 87-88%. Kemudian dalam 5-17 Februari ini kasus aktif nasional juga turun, minus 2,5,3%, dan secara jumlah kasus aktif turun dari 176.672 ke 162.182. Kemudian juga kita lihat tingkat kesembuhan naik 2,56% dan kematian turun. Nah, dari evaluasi penerapan PPKM, nah kita lihat bahwa instruksi Mendagri, instruksi Mendes, surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan, instruksi Gubernur, ini seluruhnya sudah dikeluarkan. Kemudian juga persiapan daripada testing, ini Menteri Kesehatan telah mendistribusikan 653.375 kit antigen dan akan juga dilanjutkan saat dimulainya PPKM Mikro per tanggal 23 akan ditambahkan 1 juta kit, kemudian tracer dari Satgas 4.188, dari Babinsa 29.491, dari Babin Kamtibmas sebesar 17.523, kemudian sistem antigen ini terintegrasi dengan sistem yang ada di keuangan di Kementerian Kesehatan, dan tentunya ini siap untuk diagnosis dan tracing. Dukungan anggaran TNI Polri melalui program PEN, APBD maupun APBDS. Kemudian dukungan personil, TNI mendukung 29.736 Babinsa dan juga seluruh Babin Kamtibmas di 7 provinsi. Dari tentu kalau kita lihat capaian-capaian secara kasus aktif, kita lihat dari chartnya dalam 2 minggu terakhir memang terjadi penurunan di berbagai provinsi, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, kemudian juga di Yogyakarta maupun di Jawa Timur. Jadi seluruh slope-nya itu turun. Kemudian kalau kita lihat bed occupancy rate itu juga turun di 7 provinsi, baik itu DKI, Jawa Barat, Banten, Bali, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian berdasarkan hal tersebut, tentu kita melihat untuk kita tindak lanjuti daripada perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID. Jadi berdasarkan evaluasi tersebut, para gubernur akan menindaklanjuti instruksi Mendagri yang telah diterbitkan, instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021. Kemudian juga perlu dilakukan penguatan operasional daripada kegiatan-kegiatan PPKM tersebut. Nah, kemudian juga isinya persiapan pelaksanaan 3T, kemudian juga pemerintah menyiapkan bantuan beras maupun masker, dan integrasi di zona
baik itu tingkat RT dengan pendataan 3T. Nah, pemerintahan provinsi diharapkan mengkoordinasikan pemetaan zonasi risiko, kemudian data penyaluran bantuan, dan melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat dari Satgas Daerah. Nah, pokok-pokok pikiran, pokok-pokok perpanjangan tersebut tentu dengan parameter yang telah diterapkan 2 minggu terakhir, yaitu tentu untuk kabupaten kota penerapannya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat ketersediaan rumah sakit di atas 70%. Nah, sedangkan di RT itu tetap zona merah adalah lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Kemudian zona orange 6-10 rumah di satu RT dalam 7 hari terakhir. Zona kuning 1-5, kemudian zona hijau tidak ada 1 rumah pun. Nah, tentu dari PPKM Mikro ini ditegaskan bahwa perkantoran 50% work from home, kemudian instansi pemerintah ikut surat edaran Menpan, kegiatan belajar mengajar tetap dengan sistem online atau daring, kemudian sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, pusat perbelanjaan sampai dengan jam 9 atau jam 21 dengan protokol kesehatan, dine-in maksimal 50% dengan protokol kesehatan, untuk yang delivery ataupun yang diantar itu tetap diperbolehkan, kemudian konstruksi beroperasi 100%, tempat ibadah maksimal 50%, fasilitas umum masih dihentikan, transportasi mengikuti daripada kondisi di wilayah dan dengan protokol kesehatan, dan cakupannya ini adalah 123 kabupaten kota sampai desa dan kelurahan di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Nah, kemudian kalau kita lihat penugasannya nanti tetap penanganan di posko itu penanganan, pencegahan, pembinaan, dan dukungan, baik itu logistik, administrasi. Kemudian dari segi testing dilakukan swab antigen gratis, tracer menggunakan Babinsa dan Babin Kamtipmas, kemudian juga isolasi di rumah tangga, kemudian maupun terpusat di level RT, dan pemberian bantuan beras per rumah yang diisolasi mandiri selama 14 hari itu 20 kg beras, dan pemberian bantuan masker kain. Nah, ini dikoordinasikan oleh TNI Polri di tingkat masing-masing. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bantuan, nah bantuan ini ada menggunakan berbagai sumber pembiayaan, baik itu APBDes, APBD Kabupaten Kota, anggaran TNI Polri, kemudian dari anggaran Kemenkes, BNPB, APBD Provinsi dan Kota, serta dari Bulog, Kemensos, Kemenperin, dan yang lain. Nah, tentu kita berharap bahwa pemberlakuan ini akan terus bisa menekan pandemi COVID. Dan ini tentu dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi. Selanjutnya mungkin Pak Menkes akan menambahkan, dan nanti oleh Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak Menkes. Kembalikan kepada Pak Wiku. Terima kasih Pak Menko. Ya, silakan. Terima kasih Pak Menko. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih Pak Menko, bisa di videonya di saya oleh tim, tolong di enable karena videonya dimatikan oleh tim. Bisa tolong dinyalakan videonya. Videonya bisa tolong dinyalakan oleh tim. Nah, terima kasih Pak Menko, Bapak, Ibu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menindaklanjuti arahan Pak Menko, kami memang diminta untuk bisa memastikan agar laju penurunan kecepatan penularan ini berkurang. Dan alhamdulillah tadi Pak Menko sudah sampaikan bahwa dalam 3-4 minggu terakhir ini sudah terjadi penurunan dari kasus konfirmasi di seluruh Indonesia. Teman-teman wartawan juga pasti ingat bahwa untuk setiap 1.000 kasus, 200 atau 20% akan masuk ke rumah sakit. Dan perawatan di rumah sakit itu mahal, ya. Akan jauh lebih murah kalau kita bekerja di sisi hulu daripada di hilir, di sisi sebab daripada di akibat, di sisi pencegahan daripada perawatan. Pasti akan lebih murah beli vitamin C dan vitamin D dibandingkan dengan membeli remdesivir atau Actemra yang ada di rumah sakit. Jadi Bapak Menko mengarahkan ke kami agar lebih banyak melakukan strategi-strategi di sisi pencegahan, karena akan jauh lebih murah dibandingkan dengan strategi di sisi penyembuhan. Nah, strategi di sisi pencegahan, Pak Menko memberikan arahan ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah perubahan perilaku, ya, 3M, dan juga termasuk membatasi mobilitas. Kemudian yang kedua adalah diagnostik, yaitu strategi testing, tracing, isolasi, dan yang ketiga adalah strategi vaksinasi. Kami sendiri di sini diminta oleh Pak Menko lebih banyak menerapkan strategi pencegahan yang kedua dan yang ketiga, yaitu strategi testing, tracing, isolasi, dan juga strategi vaksinasi. Alhamdulillah kalau dari sisi vaksinasi kami laporkan minggu ini kami mulai masuk ke tahap kedua, yaitu tahap lansia dan tenaga kerja publik, yang nanti akan segera kita mulai vaksinasi sebanyak 38 juta peserta, ya, sampai akhir Juni, yang membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin. Kemudian dari sisi diagnostik, kami diminta oleh Pak Menko untuk segera menjalankan testing, tracing, dan isolasi. Kami melaporkan bahwa dari sisi testing, alhamdulillah sistemnya sekarang sudah siap, sudah bisa berjalan, antigen rapid test juga sudah didistribusikan. Kami harapkan bisa segera mulai di weekend ini. Training ke para puskesmas juga sudah dilakukan agar semua tenaga puskesmas yang memiliki rapid antigen bisa kemudian melakukan testing dari suspek dan kontak erat, dan diharapkan lebih banyak yang kita bisa identifikasi dini untuk mengurangi laju penularan dan juga menurunkan positivity rate. Dari sisi tracing, kami juga diminta oleh Pak Menko meningkatkan kuantitas tracingnya, dan kami terima kasih sudah bekerjasama dengan Kapolri dan juga Panglima TNI untuk menggerakkan seluruh Babinsa dan Babin Kaptipmas di seluruh puskesmas, desa, dan kelurahan. Insya Allah di hari Senin nanti sudah lebih dari 5.000 TNI dan Polri apartai yang sudah kita train untuk menjadi tracer, melengkapi atau menambahkan sekitar 5.000 tracer yang sudah dipersiapkan oleh BNPB. Kemudian kami juga sekarang akan mulai bekerja sama dengan gubernur-gubernur, Pak Menko, agar bisa memastikan strategi isolasinya begitu sudah dites, ditrace, ketahuan, itu kita bisa kumpulkan dan tidak menularkan ke rekan-rekan atau keluarga terdekatnya. Sekali lagi tujuannya hanya satu, bagaimana kita terus mengurangi laju penularan yang selama ini 4 minggu terakhir sudah ada tren menurun. Mudah-mudahan dengan tadi arahan Pak Menko dan koordinasi kita semua, kita bisa terus menurunkan laju penularan ini sehingga kita bisa kembali hidup normal. Mungkin dari saya begitu Pak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan, Bapak Gunadi Sadikin. Selanjutnya di sini hadir juga Kabahar Kam, Pak Komjen Pol Agus Andrianto, begitu juga dengan Dirjen Pemerintahan Desa Bapak Yushartono Gunto Yunggo, serta mewakili Panglima TNI adalah Pak Asofs Panglima TNI, Marsma TNI Teddy. Silahkan bagi media yang ingin bertanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat box. Ini sudah ada satu pertanyaan menanyakan tentang waktunya perpanjangan dari PPKM Mikro ini.
Mungkin Bapak Menko bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi perpanjangan waktu ini diputuskan untuk 2 minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Dan kita melihat bahwa dari seluruh 7 provinsi, ini sudah seluruhnya mempersiapkan untuk posko-posko. Dan ini tentu kita lihat dari update yang ada, sementara ini memang sudah ada perbaikan. Halaman 13, coba sharing. Nah, ini per daerah yang sudah masuk dan tentu yang sedang diupdate itu yang di Banten. Jadi kita lihat daerah merahnya yang rumah tangga lebih dari 10, itu di Bali ada 120, di DKI 2, Jawa Barat 310, 40, di Jawa Tengah ada 1, sedangkan daerah orange itu seperti di tabel, namun karena kita masih membutuhkan untuk persiapan, maka ini kita lanjutkan untuk 2 minggu ke depan. Dan kalau kita lihat per kabupaten kota dengan 4 kriteria, kabupaten merah itu ada 25, kabupaten orange ada 93, dan kuning ada 5. Demikian, terima kasih Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Menko. Ini ada pertanyaan dari Larasati Diah Utami dari Tribun, bertanya tentang pencairan dana PPKM Mikro di tingkat RT RW. Belum banyak masyarakat yang paham apa saja kegunaannya dan bagaimana cara pencairannya. Apakah bisa digunakan untuk membantu pembiayaan logistik masyarakat yang isolasi mandiri, misalnya makanan dan lain, dan cara klaimnya bagaimana? Ya, silakan Pak Menko. Jadi kalau dana desa itu melalui BLT Desa, jadi itu sesuai dengan program yang ada di Kemendes. Kemudian kalau yang dibantu untuk isolasi mandiri ini akan dibantu melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam bentuk beras 20 kg. Dan ini tentunya 1 minggu diisolasi kan siklusnya 2 minggu. Jadi zona merah itu disikluskan untuk kota. Jadi ini seluruh programnya tingkat desa dari APBD, kelurahannya kabupaten kota, kemudian juga ini anggaran-anggaran yang ada, sehingga tentunya masyarakat yang memperoleh BLT desa itu melalui Kemendes. Tapi khusus untuk operasi PPKM Mikro 2 minggu ke depan ini, yang kita drop adalah beras dan masker. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada kumpulan pertanyaan dari media yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kesehatan. Ini pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan kesehatan terhadap pelaksanaan karantina dan isolasi di tingkat desa atau kelurahan, dan juga bagaimana pengaruh pelaksanaan PPKM dalam penyediaan sarana kesehatan dan antisipasi menghadapi kemungkinan peningkatan pasien pasca libur-libur panjang yang ada ke depan. Silakan Bapak Menkes. Jadi yang pertama memang kita harapkan bahwa masyarakat yang terkena atau terkonfirmasi positif tidak ada gejala sesak napas, itu isolasinya dilakukan mandiri. Bisa dilakukan di rumah kalau dia memiliki ruangan untuk isolasi mandiri, atau kita juga sedang mencoba model kalau bisa dilakukan gotong royong, dikumpulkan oleh masyarakat di lokasi yang bersangkutan bersama-sama di satu tempat tertentu.
Untuk mereka sebenarnya hanya diperlukan obat-obatan dasar seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc, mungkin juga dikasih antivirus, dan itu sudah dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa otomatis mereka recover dan menjadi sehat kembali. Dan itu jumlahnya 80% dari kasus positif ya secara studi empiris. Yang 20%-nya memerlukan perawatan di rumah sakit, gejalanya apa? Gejalanya biasanya sudah sesak, dan kalau dibawa ke rumah sakit, di CT scan atau di ronsen, paru-parunya ada kabutnya. Kalau misalnya gejalanya seperti itu, memang harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut dibandingkan dengan yang hanya vitamin C, vitamin Z, D, zinc, dan juga obat antivirus. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Menko, insya Allah metode perawatan di rumah sakit kita sudah jauh lebih baik. Untuk pertanyaan yang kedua, mengenai apa dampak liburan panjang, seperti yang Pak Menko memang sharing ke kita semua, terlihat bahwa setiap kali ada liburan panjang yang mobilitasnya tinggi, rata-rata kasus konfirmasi itu naik 30% sampai 40%. Ya. Kita melihat Lebaran tahun lalu seperti itu, liburan Natal tahun baru juga dampaknya tinggi sekali. Nah, alhamdulillah sesudah kita melihat gejalanya seperti itu, kemarin kita menghimbau agar masa liburan ini kalau bisa dilakukan mobilitasnya terbatas di rumah saja. Ya, dan kita bersyukur liburan Imlek kemarin relatif kita lihat mobilitasnya tidak naik terlalu tinggi. Ya, nanti kita akan lihat dalam 2 minggu ke depan dampaknya seperti apa, tapi insya Allah tidak tinggi. Nah, yang saya minta himbau ke teman-teman wartawan adalah liburan panjang besar berikutnya adalah liburan Lebaran. Ya, ini tolong dihimbau agar kalau bisa kita lakukannya terbatas saja, di rumah saja, karena itu tadi, jangan sampai yang sudah kita lakukan bagus sekarang, kemudian harus kita ulangi lagi, ada kenaikan kasus konfirmasi 30-40% lagi, ada tekanan ke rumah sakit lagi, ada banyak tenaga kesehatan kita yang harus terkena dan berisiko fatal lagi, dengan cara kita membatasi pergerakan pada saat liburan nanti. Mungkin dari jawaban dari saya begitu, Pak Wiko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menkes. Ini ada pertanyaan untuk Pak Menkes, tapi sebaiknya dijawab oleh TNI, oleh Wasops Panglima TNI. Jadi gini, sejak dari giera.id, sejauh ini bagaimana perkembangan tracing, tracer yang disiapkan dari TNI dan Polri, apakah sudah mulai bergerak? Apakah ada kendala untuk tracing masif, untuk bisa dijelaskan Pak Wasops? Ya, terima kasih, Prof. Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menko, yang saya hormati para pejabat, izin menyampaikan untuk TOT tracer, Puskes TNI sudah memberikan pelatihan, Prof. Wiku. Jadi target kita sekarang di 10.000 prajurit Babinsa untuk bersama-sama di 7 provinsi sebagai pelopor untuk melakukan tenaga tracer. Dan ini kami sudah mengadakan rapat pikon kemarin sore untuk trigger lagi kodam-kodam sebagai Kogas Gaspat, khususnya dari rumah sakit, training para Babinsa. Jadi ini on progress, jadi kami baru akan target 10.000 Babinsa. Nanti ke depannya pelan-pelan sesuai dengan jumlah yang Pak Menko sampaikan. Jadi kami ada Babinsa yang 1 orang menangani 2 desa, sehingga totalnya itu nanti ada di 31.650 Babinsa. Nah, ini dalam target yang tidak lama akan kami pantau terus untuk pelaksanaan TOT sebagai tracer. Dan ini sudah ada SOP-nya, Prof. Wiku. Jadi ini
sudah kami videokan, sudah ada SOP-nya, sehingga para Babinsa bisa memahami tugasnya sebagai tracer di lapangan. Dan ini kita evaluasi per 3 hari. Jadi para Kodam kita evaluasi sejauh mana untuk melakukan TOT terhadap Babinsa supaya bisa segera berkemampuan sebagai tracer. Demikian, Prof. Wiku. Terima kasih. Baik, terima kasih Wakil Panglima TNI. Berikutnya ini ada pertanyaan Suaranya termute, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Wakil Panglima TNI. Ini berikutnya ada pertanyaan dari berita jateng.net, Mas Nur Kholis. Ini mungkin ditujukan kepada Kasatgas, Pak Doni Monardo. Banyak ketua RT di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan sosialisasi PPKM Mikro, sehingga tidak paham apa yang harus dilakukan. Bagaimana Pak tentang program sosialisasi PPKM Mikro ini, Pak? Baik, Pak Profesor Wiku, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Pak Nurkolis yang bertanya tentang Ketua RT yang masih belum mendapatkan informasi tentang sosialisasi. Jadi memang kita harus bekerja keras untuk bisa memberikan informasi secara masif, secara terus-menerus, tidak boleh terhenti, tidak boleh terputus, tentang instruksi Mendagri yang berhubungan dengan PPKM skala mikro, sesuai dengan perintah Bapak Presiden Jokowi. Ini adalah strategi yang menurut saya sangat baik, karena teman-teman media semua tahu banyak sekali pakar-pakar epidemiologis yang selalu memberikan masukan bahwa dalam program penanganan COVID ini yang utama adalah pelibatan masyarakat. Nah, pemerintah di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk desa dan kelurahan. Nah, inilah kita harapkan kepemimpinan unsur pemerintah yang terdepan, yaitu para kepala desa dan juga para lurah, agar bisa menyampaikan pesan, menyampaikan tentang program PPKM skala mikro kepada Ketua RT dan juga RW. Nah, kalau masih ada Ketua RT yang belum mendapatkan informasi ini, tolong bisa diinformasikan pada kami. RT-nya di desa apa, atau di mana, kelurahan apa, ya. Sehingga nanti kami bisa mengingatkan Satgas, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga Satgas di tingkat kecamatan, untuk bisa turun lebih optimal lagi ke tengah-tengah masyarakat, terutama untuk Ketua RT dan RW. Demikian, Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak Doni, jadi cukup clear. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ciko IBC Australia yang ditujukan kepada Pak Menko. Pak Menko, kapan kiranya WNA kembali diperbolehkan memasuki Indonesia dan apa ada perkembangan terkait dengan travel bubble dengan negara lain? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi WNA yang diperbolehkan ke Indonesia adalah memang yang sekarang memiliki perizinan khusus dan tentu ada kepentingan sesuai misalnya bisnis esensial, dan negara-negara yang bisa adalah yang masuk dalam travel koridor bilateral antara Indonesia dan negara-negara tersebut. Jadi tentunya ini mulai ada yang bisa masuk, namun mengikuti protokol kesehatan, di mana mereka diminta untuk karantina 5 hari pada tempat-tempat ataupun hotel yang mereka pilih sendiri dengan pilihan-pilihan yang sudah disiapkan. Jadi tentu dites PCR, kemudian setelah 5 hari juga dites PCR, dan hotel yang menjadi pilihan tentu atas biaya WNA yang datang tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Menkes dari Ismira Arab News.
bagaimana perkembangan Permenkes mengenai vaksin mandiri atau gotong royong, dan kapan akan dikeluarkan dan bagaimana nanti teknis pelaksanaannya. Apakah untuk impor vaksin terbuka kesempatan untuk pihak lain selain Bio Farma untuk mengimpor vaksin? Demikian Pak Menkes. Ya, terima kasih. Memang vaksin gotong royong atau vaksin mandiri dengan adanya revisi Perpres yang baru keluar minggu ini memang terbuka. Nah, memang ada beberapa guidance yang kita berikan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar bahwa vaksin itu diberikan gratis ke seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah, merupakan hak untuk mereka. Jadi walaupun ada program vaksin gotong royong ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan vaksin gratis. Ya. Yang kedua, bahwa vaksin gotong royong ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder lainnya, ya, termasuk pihak swasta, untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi ini. Karena kita juga sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti yang menyatakan berapa lama vaksin ini bisa memberikan kekebalan tubuh. Ya, artinya semakin cepat semakin baik. Ya, jangan sampai nanti kekebalan tubuhnya selesai, kemudian program vaksinasinya belum selesai. Jadi makin cepat adalah makin baik. Prinsip yang ketiga juga diberikan agar jangan sampai pemberian vaksin ini bisa membuka persepsi bahwa yang kaya bisa duluan. Ya, karena sekarang juga di seluruh dunia ini merupakan isu yang sangat sensitif. Banyak negara-negara yang berkembang yang belum bisa mendapatkan akses vaksin karena negara-negara maju mengijon atau mendominasi pembelian vaksinnya. Dan prinsip yang keempat yang juga ingin kita pastikan adalah bahwa semua rakyat Indonesia memang melakukan program vaksinasi ini bukan untuk bisnis semata-mata. Ya, jadi konsep bahwa vaksinasi dilakukan sebagai bisnis sesudah kami lihat di seluruh dunia merupakan sesuatu hal yang hampir tidak ada. Jadi dengan demikian konsepnya lebih banyak bahwa kita mengajak membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara yang bersangkutan. Nah, kami sedang mempersiapkan peraturan Menteri Kesehatannya, bekerja sama juga dengan para stakeholder lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan swasta, untuk bisa mengeluarkan peraturan yang memang baik. Artinya tetap berjalan di koridor-koridor tersebut, namun juga memberikan fleksibilitas untuk teman-teman di pihak swasta yang merasa bahwa mereka memiliki kewajiban sosial untuk bergotong royong dengan pemerintah melakukan vaksinasi ini untuk seluruh rakyat Indonesia bisa berpartisipasi. Karena di mata saya sebagai Menteri Kesehatan, untuk menyelesaikan masalah pandemi ini tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri secara eksklusif, tapi harus secara inklusif. Tidak mungkin kita hanya melakukan dalam bentuk program vaksinasi milik pemerintah saja, tapi harus bersama-sama seluruh komponen masyarakat membangun gerakan agar kita bisa memvaksinasi ini bersama. Untuk mencapai hal tersebut, partisipasi aktif masyarakat, seluruh modal sosial yang ada, seluruh social capital yang ada di masyarakat harus kita manfaatkan. Karena memang budaya masyarakat Indonesia adalah suka memberi, ya, suka bergotong royong, dan itu sebenarnya merupakan salah satu kekuatan dari bangsa kita. Demikian Pak Wiku. Baik, terima kasih Pak Menkes. Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin sebaiknya dijawab oleh Kasatgas. Pertama dari eka@ruangobrol.id. Mohon izin bertanya, pada konteks PPKM Mikro, sementara ada bencana lain, semisal banjir, bagaimana kebijakan ini bisa tetap berjalan dan skema apa yang sudah disiapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Primus Dorimulu, apakah basis PPKM ini adalah RT? Jika sekitar 1,5 juta RT dipantau per hari, informasi tentang COVID akan lebih lengkap. Berdayakan para ketua RT, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK. Silakan Pak Doni.
Baik, terima kasih Prof. Wiku. Pertanyaan dari Saudara Eka, ruangobrol.id. Memang betul ya, jadi memang tantangan kita sekarang ini luar biasa. Banjir bandang, tanah longsor, ditambah lagi gempa pada awal minggu kedua Januari yang lalu di Sulawesi Barat. Sehingga ada puluhan ribu warga negara kita yang harus betul-betul dilayani secara maksimal agar tidak sampai terpapar COVID. Dan ini sekali lagi butuh kerja keras dari semua komponen, baik kami dari pemerintah pusat, BNPB, kemudian juga dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga lembaga lainnya, termasuk juga tentunya pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Seperti halnya kejadian di Kalimantan Selatan. Lebih dari 50.000 warga kita harus mengungsi. Dan inilah tantangan yang terbesar ketika tidak cukup ruang, tidak cukup tempat untuk menampung saudara kita yang mengalami musibah. Sehingga strateginya, skemanya adalah pemisahan. Pemisahan antara kelompok yang rentan dan kelompok yang muda usia. Kelompok rentan di sini adalah lansia dan mereka yang punya komorbid, termasuk ibu hamil dan juga ibu yang menyusui serta balita. Dengan kelompok muda. Nah, sejauh ini upaya ini cukup efektif untuk bisa mengurangi kasus penularan. Walaupun kita lihat, terutama di Sulawesi Barat, terjadi peningkatan kasus COVID yang cukup signifikan. Bahkan tenaga kesehatan kita sudah hampir 1.000 orang yang terpapar COVID, termasuk juga mereka yang bertugas sebagai relawan. Tetapi sekali lagi, kerjasama antar semua komponen akhirnya bisa mencarikan solusi, bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Primus Dorimulu, Berita 1, terima kasih Pak Primus. Memang dari awal kita ini harus mengutamakan, memprioritaskan pelibatan sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat dalam penanganan COVID. Bapak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite, Bapak Menteri Kesehatan tadi sudah menjelaskan, dan arahan Bapak Presiden. Kalau kita bisa mengendalikan COVID ini dengan rumus 3M, ditambah dengan 3T, ditambah dengan vaksin, tadi sudah jelaskan Pak Menkes, dan satu lagi adalah disiplin dan kompak. Nah, kalau tingkat RT bisa melakukan ini dengan baik, saya yakin RT kasusnya berkurang, bahkan bisa zona hijau. Nah, kalau seluruh RT bisa zona hijau, berarti kan RW bisa zona hijau. Naik ke atasnya kelurahan dan desa, kecamatan, seterusnya. Sehingga secara bertahap, secara nasional, kita mampu. Buktinya apa? Pak Primus, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menko, tanggal 5 Februari, kasus aktif kita itu jumlahnya 176.000. Artinya ada 176.000 orang yang dalam perawatan, baik perawatan tanpa gejala, ringan, sedang, berat, bahkan kritis. Tetapi saat ini telah menurun sekitar 17%. Artinya kalau semuanya bekerja bersama-sama, kemudian para ketua RT juga bisa melibatkan lebih banyak lagi masyarakat, kita harus yakin, kita harus optimis. Ini pesan Presiden, harus optimis. Bangsa kita mampu. Nah, oleh karenanya sekali lagi, para teman-teman media, kami dari Satgas menyampaikan terima kasih. Sekali lagi terima kasih, di mana media telah membantu begitu banyak untuk meningkatkan kepatuhan, meningkatkan literasi bangsa kita tentang COVID ini, termasuk juga bencana lainnya. Dan kerjasama ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita lanjutkan, tidak boleh berhenti. Dan masyarakat ada kalanya cenderung lupa. Nah, tugas kita adalah mengingatkan, ketika ada satu daerah yang sudah landai, lantas lalai, setelah landai biasanya lalai. Nah, ini perlu ada orang-orang, tokoh-tokoh yang mengingatkan. Media adalah salah satu
bagian penting untuk bisa mengingatkan masyarakat kita. Demikian, terima kasih Prof. Ibu. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi demikian jawabannya untuk Pak Primus dan Mas Eka. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari media terkait dengan peran Polri. Kebetulan di sini ada Pak Komjen Pol Agus Andrianto, Kabaharkam. Bapak, pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan Polri dalam mendukung PPKM Mikro dan juga pemulihan ekonomi nasional, sama dalam konteksnya PPKM Mikro Babin Kamtipmas. Silakan Bapak Agus. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Wiku, Pak Doni Monardo, dan yang mewakili Pak Asop Panglima TNI. Mohon izin melaporkan bahwa sejak COVID ini penyebarannya sampai di Indonesia, tentunya peran TNI Polri tidak pernah terlepas dari upaya untuk menangani. Kemudian terkait dengan PPKM Mikro, sebagaimana apa yang sudah kami laporkan kepada Bapak Menko dan peserta rapat sekalian, bahwa kemarin 17-18 hampir 400 TOT sudah selesai dilaksanakan pelatihan, dan ini melibatkan para Kasubdit dan perwakilan satu orang dari Polda, kemudian diikuti oleh para Kasat Bimas di seluruh Polres di 7 provinsi yang saat ini sedang diterapkan PPKM Mikro berbasis komunitas. Kemudian upaya-upaya tersebut juga diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan imbangan di daerah di seluruh Polda dalam rangka juga untuk menangani penyebaran COVID di wilayah, dan syukur alhamdulillah dalam penerapan PPKM yang tahap 2 sampai dengan PPKM Mikro tahap pertama, laju penyebarannya relatif bisa terkendali sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan maupun Bapak Doni Monardo. Kemudian terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, secara langsung Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan pada saat Rapim TNI Polri bahwa prioritas utama pemerintah adalah penanganan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kepada seluruh jajaran sudah diingatkan untuk mendukung UKM-UKM yang dilaksanakan di daerah, kemudian mengawal seluruh proses kegiatan penggunaan anggaran-anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19, dan juga menjamin perputaran uang di masyarakat, sehingga harapan pemerintah untuk tumbuh pada kuartal pertama tahun 2021 ini bisa tumbuh positif. Demikian Pak Wiku, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Komjen Agus. Selanjutnya ini ada beberapa concern dari media tentang terkait dengan pemerintahan desa kaitannya dengan PPKM Mikro. Kami mohon kepada Bapak Yusharto Hunto Yunggo sebagai Dirjen Pemerintahan Desa untuk bisa menjelaskan bagaimana secara singkat saja bagaimana peran dari pemerintahan desa dalam menjalankan peran PPKM Mikro ini Pak, dan kendalanya apa dan apa yang sudah diselesaikan kaitannya dengan hal tersebut. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, Pak Kabaharkam, dan seluruh hadirin sekalian. Untuk di tingkat desa, kita sudah melakukan beberapa percepatan, diantaranya untuk penyelesaian peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro, Bapak. Kita sudah meminta kepada kepala desa untuk melakukan, sebelum mendapatkan Perdes, ini sudah bisa ditetapkan dengan peraturan kepala desa yang lebih simpel, sehingga dalam pelaksanaannya nanti kepala desa tidak tidak mengalami masalah dalam penerapan anggaran. Nanti setelah itu baru ditetapkan dalam Perdes dan dengan melibatkan anggota BPD yang ada di tingkat desa. Kami pun sudah memantau dan membentuk tim untuk bisa tercapainya pembentukan posko yang ada di tingkat desa. Pada umumnya semua desa sudah mulai bergerak Pak Menko Perekonomian, dan
Kami hari ke hari juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembentukan posko di tingkat desa. Demikian Bapak secara singkat yang kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusharto. Ini karena keterbatasan waktu, saya akan berikan 2 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah Pak Firdaus dari Neraca. Ini bertanya untuk Pak Menkes. Apakah saat ini sudah ada data center puskesmas di Indonesia? Masalahnya sering ada pasien suspek ini ditolak berobat di puskesmas yang domisilinya tidak sama KTP-nya. Banyak suspek yang tinggal di kontrakan di Bekasi, tapi KTP-nya Jakarta. Harusnya puskesmas tidak memasalahkan KTP, khususnya suspek COVID-19. Tapi bisa melakukan verifikasi kependudukan via data center KTP Dukcapil. Mohon tanggapannya Pak Menkes. Ya, memang data di Dukcapil itu adanya data alamat tempat tinggal, bukan alamat domisili. Jadi mungkin ada orang yang di Bekasi bekerja kemudian kos di Jakarta memiliki KTP Bekasi, atau sebaliknya orang di Jakarta tempat tinggalnya memiliki KTP Jakarta tapi bekerja di daerah Tangerang gitu ya, sehingga domisilinya ada di Tangerang. Nah, saya sudah minta nanti ke teman-teman di puskesmas berdasarkan masukan ini, kalau bisa bantu dicek domisilinya di mana. Ya. Kalau memang domisilinya ada di daerah puskesmas tersebut, nanti kita bikin prosedur administrasinya agar bisa dilayani. Ya. Dan nanti saya juga akan bicara dengan Kemendagri supaya data alamat domisili ini juga bisa dilengkapi selain alamat tempat tinggal, ya. Selain alamat tempat tinggal. Dengan demikian layanan kesehatannya kita berikan bisa mengikuti pergerakan rakyat, walaupun memang secara administrasi data tempat tinggalnya belum diperbarui. Jadi terima kasih masukannya, nanti kami akan lengkapi prosedur di seluruh puskesmas. Baik, terima kasih Pak Menkes. Pertanyaan terakhir ini dari Mas Ardi Okezon, mungkin lebih cocok dijawab oleh Pak Menko. Mutasi COVID-19 ini semakin banyak dan beberapa negara sudah melaporkan kasus kejadian terkait strain baru tersebut. Bagaimana Indonesia memastikan tidak ada kemasukan strain baru tersebut, karena perjalanan lintas negara ini sangat berisiko untuk mendatangkan strain jenis baru. Dan bagaimana upaya identifikasi kasus strain baru ini? Silakan Pak Menko. Mungkin karena ini terkait dengan genom, nah ini saya persilakan Pak Menkes untuk menjawab, tetapi dari segi pembatasan daripada travelers dari berbagai negara, dan juga ada permintaan di PCR sebelum ke Indonesia, dan saat ke Indonesia di karantina 5 hari, sehingga tentu kita berharap bahwa mutasi virus ini bisa terekam. Selanjutnya secara teknis terkait dengan genome sequencing, silakan Pak Menkes. Terima kasih Pak Menko. Memang rekan-rekan wartawan, pada saat kita mendiskusikan mengenai pembatasan travel koridor, Pak Menko memberikan kearahan kepada kami agar bisa memastikan daerah-daerah mana di luar negeri yang memiliki strain atau mutasi virus yang baru. Dan kami sudah identifikasi bekerja sama dengan GIS8, itu lembaga internasional yang bergerak di bidang monitoring mutasi virus di seluruh dunia, dan kami dapat emang ada 3 daerah yang cukup berisiko, yaitu daerah dari London, kemudian mutasi yang berasal dari Afrika Selatan, dan mutasi yang berasal dari Brazil. Sehingga kami diminta berkoordinasi oleh Pak Menko agar bisa membatasi atau juga secara lebih aktif mencek pergerakan yang berasal dari ketiga lokasi tersebut. Jadi mutasi di London, mutasi di Afrika Selatan, dan mutasi di Brasil. Hal kedua yang kami juga diminta oleh Pak Menko adalah untuk bisa memastikan kita memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan tracing ini, melakukan diagnostik ini, melakukan pemeriksaan apakah
mutasi baru ini sudah ada. Dan atas arahan dari Pak Menko tersebut, kita di awal Januari sudah bekerja sama dengan Menristekdit. Kita bangun jaringan laboratorium 12 buah, ada di saya dan ada di Pak Bambang Brojo, karena kita yang memiliki laboratorium ini untuk bisa melakukan koordinasi, melakukan sampling dan testing untuk mutasi baru, strain virus yang baru dengan metode whole genome sequencing maupun partial genome sequencing. Dan sekaligus buat laporan Pak Menko atas arahan Pak Menko tersebut, dulu kita 1 tahun hanya memeriksa 170 sampel. Sekarang dari Januari sampai sekarang gitu ya, 1,5 bulan kita sudah nambah sampel lagi sebanyak 180. Jadi yang kita lakukan dalam 1,5 bulan ini sudah jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan setahun yang lalu sesuai dengan arahan Pak Menko. Dan perlu saya laporkan sampai saat ini kita belum menemukan ya, bukannya belum ada, tapi belum menemukan adanya virus yang kita deteksi di lab PCR dengan strain atau dengan jenis mutasi yang dari London maupun yang dari Afrika Selatan maupun yang dari Brasil. Dan kami akan terus sekarang memperbaiki frekuensi dan kualitas sampling dari lab-lab PCR yang ada untuk memastikan kita cukup rapat atau cukup rengket, cukup kecil-kecil jala-jalanya untuk mengidentifikasi dini kalau ada mutasi virus. Demikian Pak Menko. Baik, terima kasih Pak Menkes, Pak Menko. Mungkin menambah dari hal ini, mungkin perlu klarifikasi dari Kasatgas kaitannya dengan WNA ataupun WNI yang kembali ke Indonesia dan bagaimana proses screening yang dilakukan itu hasilnya seperti apa. Mungkin Pak Doni bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Sebagai tambahan saja, sejak pemerintah menetapkan PSBB pada awal April yang lalu, kemudian Mei, sejauh ini sudah lebih dari 3.500 orang yang dari luar, baik WNA maupun WNI yang positif COVID. Namun sejak tanggal 28 Desember yang lalu, Bapak Presiden menugaskan komite Pak Erlangga dan para menteri untuk pembatasan warga negara asing. Kemudian termasuk melakukan karantina pada mereka yang tiba di Indonesia, termasuk juga untuk WNI kita yang repatriasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa sejak tanggal 28 Desember 2020 tercatat sudah 1.214 orang yang positif COVID. Baik WNI yang jumlahnya 1.092 maupun WNA 122. Kemudian ada 10 negara dengan kasus positif terbanyak, ya, mulai dari Arab Saudi, UAE, Turki, Malaysia, Qatar, Singapura, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan. Padahal, saya ulangi padahal, semuanya ini membawa surat keterangan bebas COVID. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka ini terpapar tetapi belum terinfeksi atau terpapar selama penerbangan? Dan ini yang menjadi tugas kami bersama dengan Kemenkes untuk mencari informasi lebih lanjut. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sebelumnya ada swab pertama. Kembali ke tadi, swab pertama dilakukan terjaring 889 orang yang positif COVID. Kemudian tetap melakukan karantina, walaupun mereka itu negatif, tetap melakukan karantina. Kemudian swab kedua, terjaring lagi sebanyak 325 orang. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa kebijakan Bapak Presiden untuk melakukan program pemeriksaan secara optimal kepada mereka yang datang dari luar negeri, baik WNA maupun warga negara kita yang repatriasi, sangat efektif. Ya, jadi kalau ini kita lalai,
mungkin kasus COVID di tanah air kita pasti akan lebih besar lagi. Dan kami bersama dengan tim semuanya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua petugas, baik di bandara maupun di hotel-hotel, kerjasama dengan PHRI yang telah berjalan sangat baik, termasuk Wisma Pademangan yang dibawa kendali dari Wisma Atlet. Ini data-data nanti lanjut bisa diminta kepada panitia, lanjut. Nah, ini negara-negara baik WNA yang tiba, WNA maupun WNI, yang baik yang pertama maupun yang swab kedua positif COVID. Lanjut. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Prof. Wiku, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi dengan demikian semakin komplit penjelasan dari bagaimana proses penapisan screening yang kita lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan dari luar negeri terhadap virus-virus yang mungkin mutasi dan bisa masuk ke Indonesia. Dengan selesainya tanggapan dan penjelasan dari Bapak Ibu sekalian, terutama para narasumber, dengan demikian acara konferensi pers pada pagi hari menjelang siang hari ini selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memperhatikan dan mengikuti acara ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto, kepada Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, kepada Bapak Kabaharkam, Bapak Komjen Pol Agus Andrianto, Bapak Wasops Panglima TNI, Marsma TNI Teddy, serta Dirjen Pemerintah Desa Bapak Yusharto, dan terutama juga kepada Bapak Letjen TNI Doni Monardo yang telah memberikan keterangan kepada publik tentang PPKM, perpanjangan PPKM dan PPKM Mikro. Dan kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, terutama melalui media, agar program ini bisa berjalan dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang sedang mengalami PPKM dan PPKM Mikro, agar seluruh kasusnya bisa terkendali dengan baik, dan perekonomian juga bisa segera bangkit. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Dengan demikian, konferensi pers pada pagi hari ini kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih Pak Menkes. Terima kasih Pak Menkes. Terima kasih Pak Menko.